Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan gue Deden Ibtal Hidayat di channel DMH Media. Nah, di video kali ini saya mau tanya jawab untuk kalian semua ya. Yang udah bertanya, di sini udah ada pertanyaan kurang lebih hampir 40 pertanyaan mengenai jalur masuk ke Poltekkes. Nah, di sini saya akan bahas semuanya. Mungkin kalian juga yang belum mengetahui atau yang bertanya atau yang masih bingung mengenai jalur masuk ke Poltekkes, melalui Q&A ini semoga bisa membantu kalian semua. Oke, langsung saja. Namun sebelumnya saya ada informasi dulu buat kalian para semua. Pejuang masuk Poltekkes tahun 2022. Sekarang sudah ada buku soal Sipenmaru atau Simama tahun 2022, yang dimana jika kalian membeli buku ini, kalian udah hemat hingga jutaan rupiah. Karena dengan membeli satu buku aja, kalian udah mendapatkan bonus. Bayangkan nih, bonusnya ini udah gak masuk akal nih. Yang pertama, gratis kursus online 1 tahun, 2 kali tryout Sipenmaru, video materi pembelajaran, bebas konsultasi dengan mentor yang berpengalaman, kemudian mendapatkan tote bag kekinian ya guys, dan juga mendapatkan soal-soal tambahan. Gimana, gila bener kan bonusnya? Buruan nih buat kalian, karena ini penawarannya sangat super terbatas, yaitu diskon 35% dan gratis ongkir untuk seluruh wilayah di Indonesia. Kalian juga bisa memesannya melalui Shopee dan Bukalapak. Linknya ada di deskripsi. Buruan, stoknya sangat terbatas. Langsung kali ini saya akan menjawab sekitar ada 37 pertanyaan di sini yang nanti akan saya jawab, dan kalian bisa disimak video ini sampai akhir supaya kalian paham mengenai jalur masuk ke Poltekkes. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Kak, bisa pilih berapa jurusan? Ini pertanyaannya cukup ambigu. Mungkin menurutnya kita bisa memilih berapa jurusan untuk masuk ke Poltekkes. Nah, di masuk ke Poltekkes itu ada jalur PMDP dan jalur Simama serta Mandiri. Kalau untuk jalur PMDP dan jalur Simama itu tergantung kebijakan masing-masing Poltekkesnya, ya. Itu tergantung kebijakan masing-masing Poltekkesnya. Kalau untuk jalur Simama ini udah diatur oleh panitia pusatnya, yaitu kalian bisa memilih maksimal 3 jurusan. Ingat, untuk jalur Simama maksimal 3 jurusan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mata minus berpengaruh gak? Untuk mata minus, apakah berpengaruh atau tidak? Berpengaruh, tetapi tidak terlalu mengurangi nilai AD ketika tes kesehatan. Jadi hanya mengurangi nilainya saja, tetapi tidak berpengaruh besar sekali. Next, ke pertanyaan yang ketiga. Jalur Simama harus nyantumin scan raport semester 1 sampai 5 gak? Oke, jalur Simama itu adalah jalur menggunakan ujian tulis ya adik-adik, atau ujian berbasis komputer. Nah, apakah harus nyantumin scan raport semester 1 sampai 5 gak? Kalau untuk tahun lalu yaitu kalian harus menyantumin. Buat apa scan raport? Scan raport ini berguna nanti buat pembanding nilai kalian jika nilai kalian ada yang sama ketika ujian. Oke, next ke pertanyaan yang keempat. Apakah jurusan agama bisa masuk farmasi? Nah, ini tergantung kebijakan masing-masing Poltekkes dan masing-masing jurusannya. Jadi untuk farmasi ini biasanya ada kriteria tersendiri dari jurusan mana aja yang bisa masuk ke jurusan farmasi ini. Jadi sebaiknya buat adik baca dulu persyaratannya di web masing-masing Poltekkesnya. Oke, next ke pertanyaan yang kelima. Poltekkes Jogja ada jurusan rekam medis dan radiologi gak, Kak? Kalian bisa dicek juga di website Poltekkesnya ya, khususnya di Poltekkes Jogja. Cek apakah ada jurusan rekam medis dan radiologi atau tidak di Poltekkes Jogja. Oke, next ke pertanyaan yang keenam. Mau ambil jurusan gizi tinggi badan perempuan, apakah harus 150 cm? Ya, biasanya rata-rata tinggi badannya yaitu harus 150 cm. Tetapi biasanya jurusan gizi itu minimal 147 cm. Baca aja di persyaratan nanti ketika kalian mendaftar. Pertanyaan nomor 7. Awal pendaftaran Poltekkes buka web
pmdp.poltekkes.kemkes.go.id atau web Poltekkes.io. Nah, ini ada isu ya dari kemarin bahwa untuk jalur PMDP sendiri ini ada perubahan besar katanya, yaitu diadakan secara serentak. Tetapi akhir-akhir ini ternyata ada perubahan lagi, yaitu seperti dulu lagi. Jadi kalian daftar aja ke web masing-masing Poltekkesnya dan cek secara berkala web masing-masing Poltekkesnya. Kak, sertifikat yang bisa dicantumin secara umum yaitu sertifikat akademik dan non-akademik. Itu harus juara 1-3. Tetapi ada juga sertifikat lain, misalnya tahfidz, skill bahasa Inggris, kemudian juga sertifikat lain yang biasanya diminta oleh Poltekkesnya. Jadi kalian cek aja kebijakan masing-masing Poltekkes yang boleh dicantumin itu sertifikat macam apa saja, tapi secara umum biasanya yang akademik dan non-akademik. Dan sertifikatnya itu minimal 3 tahun terakhir atau ketika kalian SMA. Next, pertanyaan selanjutnya, apakah gigi berlubang berpengaruh di tes kesehatan? Ya, itu sama juga seperti yang di tes mata minus tadi, jadi sama aja berpengaruh kalau gigi kalian berlubang. Jadi sebaiknya gigi kalian itu harus ditambal aja. Kemudian yang 10, raport yang dilegalisir pengetahuan aja atau sama keterampilan. Nah, kalau untuk nilai raport sendiri biasanya yaitu yang pengetahuan aja. Tetapi kalian baca juga kebijakan masing-masing Poltekkesnya karena setiap Poltekkes berbeda kebijakan. Jadi ada juga yang harus pengetahuan saja atau ada juga yang mengharuskan pengetahuan dan keterampilannya dicantumkan. Oke, kita next ke pertanyaan yang 11 sekarang. Oke, pertanyaan yang ke-11. Kak, kalau giginya lagi behelan, berpengaruh gak di tes kesehatan? Tidak berpengaruh, tetapi dicek juga kesehatan giginya, apakah giginya sehat atau tidak, apakah ada masalah yang kronis atau tidak di gigi kalian. Jadi yang lagi behelan tidak apa-apa, tidak usah dibuka, itu tidak berpengaruh. Kemudian pertanyaan yang ke-12, berkas-berkas buat pendaftaran apa perlu di-scan semua atau enggak cuman dipoto biasa? Ya, tentunya harus di-scan dan biasanya harus dibuat dalam bentuk file atau dalam bentuk PDF. Nomor 13, biaya pendaftaran semua jalur di Poltekkes.io. Maksudnya apa ya? Biaya pendaftaran semua jalur di Poltekkes.io. Misalnya dijelasin ya, biaya pendaftarannya berapa. Untuk biaya pendaftaran biasanya 100 sampai 125.000 atau bisa juga sampai 200. Ini tergantung kebijakan Poltekkesnya. Khusus Poltekkes Jogja biasanya di antara 125.000. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya, rincian biaya kuliah di Poltekkes. Untuk rincian biaya kuliah udah kakak jelasin di video kakak, coba kalian cek aja video kakak yang membahas mengenai biaya kuliah di Poltekkes. Kemudian nomor 15, untuk jalur PMDP di Poltekkes Jogja bisa menerima siswa SMA kesehatan atau tidak? Ya, bisa. Coba cek aja di website Poltekkes Jogja. Nomor 16, di Poltekkes Jogja bisa daftar berapa prodi? Biasanya 1 prodi atau 2 prodi. Cek aja di website Poltekkesnya. Kita bisa milih 2 Poltekkes berbeda tidak pas PMDP-nya itu, atau hanya bisa 1 Poltekkes saja dengan 2 jurusan. Kalau ini ya, kalian bisa memilih 2 Poltekkes berbeda atau tidak, karena kan PMDP ini diadain oleh masing-masing Poltekkes ya. Jadi jika kalian ingin daftar ke Poltekkes Jakarta atau ke Poltekkes Bandung, dua-duanya silahkan bisa. Tetapi daftarnya harus secara mandiri, karena kalau daftarin sama sekolah itu tentunya tidak akan diizinkan. Karena jika kalian keterima dua-duanya dan diambil satu, maka berpotensi sekolah tersebut di blacklist. Oke, next, nomor 18. Jika sudah diterima, apakah bisa mengundurkan diri? Ya, silahkan, kalian bisa mengundurkan diri. Konsekuensinya itu tergantung kebijakan Poltekkesnya. Nomor 19, gap year SMK jurusan perkantoran bisa ikut seleksi jalur apa? Kalau mau ke jalur PMDP bisa tidak? Saya mau ambil jurusan rekam medis, misal PMDP tidak lolos karena gap year. Saya bisa ikut SIMAMA kan? Untuk
SMK khususnya yang gap year ya, untuk PMDP ini biasanya tidak bisa ikut ya deh untuk jalur PMDP. Nah, tetapi kalian jangan khawatir karena kalian bisa ikut jalur SIMAMA atau jalur ujiannya. Jadi kalian yang gap year fokus aja di jalur SIMAMA. Apakah SMA jurusan IPS bisa ikut jalur PMDP? Tergantung kebijakan Poltekkesnya. Karena ada beberapa Poltekkes yang menerima dari IPS, misalnya di Surakarta, misalnya di Jogja, dan ada beberapa Poltekkes lain. Jadi kalian cek aja di website Poltekkesnya apakah Poltekkes kalian itu menerima dari IPS atau tidak. Kemudian soal nomor 20. Di Poltekkes Jogja yang gap year masih bisa ikut PMDP, apakah betul? Coba cek aja di website Poltekkes Jogjanya. Cek, baca dengan seksama persyaratannya, jangan ambil kesimpulan sendiri. Apalagi mendengar dari orang lain, buktikan sendiri, cek di website Poltekkesnya ya. Ingat itu, dan baca secara seksama, secara detail sampai paham pendaftarannya bagaimana, persyaratannya bagaimana, dan kebijakannya bagaimana. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Terkait alih jenjang D4 atau profesi bidan untuk lulusan D3 baru dibuka tahun sekarang atau memang udah dibuka sebelumnya, dan terkait akreditasinya apa? Kemudian untuk persyaratan berkasnya apa saja dan upload di mana? Karena sudah melakukan pendaftaran pembayaran belum ada informasi melalui email. Terima kasih. Nah, kalau kakak di sini ini membahas secara luas gitu ya mengenai jalur untuk masuk ke Poltekkes. Nah, mengenai profesi ya, untuk jalur profesi ini tergantung Poltekkesnya masing-masing ya, persyaratannya bagaimana, berkasnya yang dikirim bagaimana, dan seperti apa alur pendaftarannya. Jadi sebaiknya untuk profesi, untuk jalur alih jenjang, sebaiknya cek aja di website Poltekkesnya atau hubungi via email atau panitia terkait di Poltekkesnya gitu. Kalau ujian kesehatan itu gimana ya sistemnya, apa saja yang diujikan, terus uji kesehatan itu langsung datang ke kampusnya. Kalian bisa tonton video kakak yang membahas tes kesehatan ya. Kakak nanti cantumin linknya di deskripsi ini, video ini ya. Apakah besok boleh melakukan pendaftaran PMDP di 2 kampus? Ya, tadi saya sudah jawab, silahkan. Next, pertanyaan yang ke-24. Apakah untuk portofolio terbentuk file, video, proposal, file PPT yang mencakup data diri atau disediakan dari pihak Poltekkes tujuan masing-masing? Untuk portofolio ya tentunya kalian harus persiapkan sendiri gitu. Kalau harus dibuat PDF, kalian harus buat juga. Kalau harus dibuat video, kalian harus buat juga. Jadi yang persiapkan kalian sendiri. Bila ingin mendaftar Poltekkes, apakah harus membuat akun dulu? Jika iya, bagaimana caranya? Kalau untuk jalur SIMAMA, ya kalian buat akun melalui website SIMAMA kemenkes.go.id ya. Kalian tinggal daftar, buat akun, kemudian tinggal bayar, dan kalian tinggal pilih jurusan mau apa yang kalian pilih, isi biodata, dan nanti juga kalian udah selesai, tinggal nunggu ujiannya. Kriteria daerah asal 3T DTPK itu maksudnya gimana ya? Jadi DPTK ini adalah daerah tertinggal di daerah kepulauan gitu ya. Jadi untuk daerah 3T ini kalian bisa cek aja di Google yang masuk ke daerah 3T DTPK ini daerah mana aja gitu. Kemudian, apakah anak SMK bisa mendaftar lewat jalur PMDP tanpa mencantumkan sertifikat prestasi? Ini tergantung kebijakan Poltekkesnya. Kalau biasanya Poltekkes Jogja itu harus ada prestasi. Next, apakah sertifikat bisa menggunakan sertifikat BPH OSIS? Tadi udah dijelaskan kriteria sertifikat itu ada 2, yang akademik dan non akademik. Selain itu kalian bisa cek aja di website Poltekkesnya gitu. Apakah BPH OSIS diterima atau tidak nih? Maksudnya sertifikatnya bisa digunakan atau tidak nih untuk daftar di Poltekkes tersebut. Oke, next, nomor 29. Untuk penyerahan persyaratan itu dikirim atau diserahkan langsung ke Poltekkes. Biasanya dikirim atau tidak. Untuk tahun kemarin yaitu langsung aja di input atau kalian input aja di website Poltekkesnya. Itu tergantung kebijakan Poltekkesnya aja. Jadi kalian harus baca terlebih dahulu dengan seksama kebijakan masing-masing Poltekkes. Next,
Jika ingin mendaftar melalui jalur PMDP, apakah harus mempunyai sertifikat? Tidak harus. PMDP itu tidak mewajibkan kalian menggunakan sertifikat. Next, apakah di Poltekkes Jogja bisa kuliah sambil kerja? Kalau kuliah sambil kerja yaitu tergantung kalian, karena silahkan aja kalau kalian kuat kuliah sambil kerja ya teruskan gitu, karena itu juga bagus kalian mandiri gitu, bisa membiayai diri kalian sendiri. Next, jalur PMDP bisa untuk SMA IPS. Kalau iya, apa benar yang diujikan cuma 3 mapel? Maaf, PMDP itu bukan bukan ujian gitu ya, tapi perbandingan nilai kalian selama belajar 3 tahun di SMA. Nah, untuk jalur PMDP sendiri memang ada Poltekkes yang menerima dari IPS. Jadi sebaiknya kalian cek aja website Poltekkes tujuan kalian, apakah menerima dari IPS atau tidak. Apakah portofolio wajib untuk semua jurusan? Maksudnya portofolio apa nih? Portofolio itu kan banyak gitu jenisnya, ada rapot juga itu masuk portofolio. Jadi menurut kakak portofolio itu wajib gitu untuk semua jurusan, kalian harus menginputnya. Nah, kalau portofolio maksudnya ke sertifikat prestasi itu tidak diwajibkan. Jadi kalian bisa mengikuti meskipun tidak punya portofolio. Kali itu tes kesehatan 2 hari full dari tanggal 22 sampai 23. Atau kita bisa pilih di salah satu tanggal tersebut. Kalau mengenai tes kesehatan itu kembali lagi ke kebijakan Poltekkesnya. Jadi cek aja kebijakan Poltekkesnya bagaimana. Apabila ingin mengambil jurusan analis kesehatan, alangkah baiknya langsung D4 apa D3 dulu terus alih jenjang ke D4. Kalau menurut saya itu tergantung orientasi adik. Kalau ingin cepat kerja ya ambil D3. Kalau mau D4 ya silahkan. Itu lebih bagus karena nanti kalau ambil D4 kalian tidak usah melanjut lagi alih jenjang, tinggal langsung ke S2 aja gitu. Dan kalau D4 itu kan udah setara S1. Jadi kalian legalitasnya itu lebih tinggi gitu, lebih enak. Jadi menurut kakak mau D4 atau D3 silahkan, itu tergantung kalian. Apakah di Poltekkes Jogja nanti setelah lulus PMDP kan tes kesehatan, apakah ada tes psikotesnya juga? Lalu tes kesehatan untuk tahun ini dilakukan sendiri atau langsung ke Poltekkesnya? Dan juga apakah di Poltekkes Jogja nanti ada asrama untuk tahun ini? Kalau ada, berapa lama mahasiswa bisa tinggal di asramanya? Dan berapa rincian biaya yang perlukan, soalnya rumah saya di Depok dan jauh kalau ke Jogja, jadi saya butuh asrama. Terima kasih. Ini mengenai Poltekkes Jogja ya. Jadi untuk pertama untuk setelah lulus PMDP apakah ada tes psikotes? Ya, ada. Terus apakah tes kesehatan langsung ke kampusnya? Biasanya karena musim pandemi sekarang biasanya kalian tinggal tes kesehatan di RSUD terdekat kalian gitu ya, nanti hasilnya dikirim ke Poltekkesnya. Kalau untuk mengenai tinggal di asrama atau tidak dan rinciannya kakak kurang tahu ya. Coba kalian hubungi aja panitianya atau kakak tingkat yang udah kuliah di Poltekkes Jogja. Jika ada kesalahan penulisan NIS pada rapot, apakah ada mempengaruhi pendaftaran? Jika ya, apakah ada solusi lain selain memperbaiki? Tenang aja, kalau penulisan NIS-nya salah di rapot gitu ya, itu tidak apa-apa. Nanti tidak akan dipermasalahkan. Yang penting nama kalian benar gitu ya, dan itu memang rapot kalian. Tenang aja. Nah, mungkin itu video kali ini. Guys, terima kasih yang udah nyimak sampai akhir. Banyak banget pertanyaannya, semoga membantu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Dedan Hidayat, sampai jumpa kembali di video selanjutnya.